Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior guru besar sejawat kolega semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya sebetulnya malu diminta memberi tanggapan dari para senior guru besar tadi sudah luar biasa eh, apa namanya yang disampaikan sudah lengkap gitu. Eh, jadi begini. Mungkin ini pengamatan sederhana dari saya. Pertama, mungkin memang situasi di masyarakat kita itu kan masih dalam tanda petik terbawa kondisi feodal tadi ya yang disampaikan oleh Prof. Sigit. Sehingga cukup atau sangat mengagungkan orang yang memiliki gelar atau jabatan gitu. Dan orang yang memiliki gelar atau jabatan itu mendapatkan privilege-privilege ya. Nah, sehingga ada beberapa pihak memang yang ingin mengejar privilege tersebut sehingga at all cost mencoba mengejar jabatan itu. Dan pemegang jabatan akademik ya seperti profesor itu selain mendapatkan privilege, mendapatkan perlakuan yang berbeda juga dan seterusnya. Nah, situasi di Indonesia juga berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi ya. Memang begini, kalau kita belajar dari negara maju yang perguruan tingginya itu sudah sangat mapan, pertama kita lihat bahwa perguruan tinggi itu memang otonom ya, perguruan tinggi itu otonom dan seorang profesor itu adalah posisi yang tenur. Posisi tenur itu maksudnya posisi tetap gitu. Justru kalau sudah sampai pada jabatan profesor, maka eh, dosen atau pendidik tersebut itu menjadi dosen tetap. Jadi untuk bisa menjadi dosen tetap harus profesor dulu gitu ya. Atau asosiat profesor paling tidak ya. Kalau masih tenaga pengajar atau masih asisten ahli atau lektor itu belum tenur gitu. Nah, karena profesor itu adalah posisi tenur, maka memang keberadaan profesor di suatu perguruan tinggi itu biasanya terkait dengan struktur di departemen gitu ya. Dan di departemen itu eh, apa namanya memiliki satu struktur riset ya. Jadi biasanya pemimpin eh, departemen itu adalah profesor, lalu eh, di bawahnya adalah associate profesor, lalu asisten profesor. Sehingga biasanya satu departemen itu satu profesor, biasanya begitu ya. Dan eh, profesor ini punya tanggung jawab yang cukup cukup besar gitu. Pertama harus bisa menarik dana-dana riset eh, dan harus bisa membuat suatu apa ya roadmap, satu program riset gitu yang breakthrough, yang unggulan eh, dan bisa memajukan departemen tersebut gitu. Jadi memang eh, tuntutan seorang profesor di perguruan tinggi di negara maju, tentu perguruan tinggi yang benar ya, bukan perguruan tinggi yang ambal-abal itu memang memang sangat demanding, sangat besar, sehingga rewardnya pun juga besar gitu ya. Remunerasi seorang profesor itu juga besar sekali di sana gitu ya, karena memang eh, dituntut untuk bisa menarik dana masyarakat, dana-dana penelitian yang cukup besar, bisa menarik kerjasama-kerjasama gitu. Dan eh, apa kehidupan dari perguruan tinggi ya itu memang eh, sangat ditentukan oleh keberadaan profesor tersebut gitu. Nah di kita itu kan eh, profesor itu kalau sudah memenuhi satu eh, syarat tertentu seperti yang ada di peraturan penilaian angka kredit maka jadi profesor gitu ya. Eh, Kemudian tugas utamanya ya sebatas sudah ada sebetulnya ya tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan. Tapi memang belum
sedemanding seperti yang ada di negara maju ya, karena juga ya reward sistemnya juga berbeda. Nah, mengenai situasi yang sekarang tentu ini sesuatu yang sangat memprihatinkan gitu, sangat memprihatinkan karena ya bagaimana proses, artinya begini, bila seseorang akan dilantik gitu ya menjadi pejabat negara, dilantik oleh presiden, tentu sudah melalui suatu proses yang panjang ya, termasuk pengecekan administrasinya begitu. Nah ini kan sampai terjadi kasus seperti ini padahal sudah dilantik presiden, itu menjadi pertanyaan gitu ya, bagaimana kemarin-kemarin pengecekannya gitu ya. Itu saja eh, yang mungkin catatan yang menurut saya ini mungkin menjadi pelajaran yang cukup cukup besar gitu. Nah, eh, kalau saya mencoba mencari-cari literatur begitu, sebetulnya apa saja eh, tugas seorang profesor gitu di suatu perguruan tinggi ya. Eh, ini suatu survei gitu ya, suatu survei. Nah, di sini terlihat adalah untuk memperkuat profil atau status dari perguruan tinggi tersebut ya. Kemudian sebagai pemimpin akademik ya, akademik leadership ya di suatu perguruan tinggi, dia memimpin apa, pengembangan keilmuan ya, sehingga memang seorang profesor itu betul-betul penguasaan keilmuannya itu memang sangat sangat dalam begitu ya, sehingga seperti yang tadi dicontohkan oleh eh, Profesor Munawar, apa sekian puluh sekian ratus artikel atau jurnal sudah diterbitkan karena memang karena rewardnya yang eh, memadai, yang tinggi, sehingga ya tidak ada pekerjaan lain selain profesor itu memang kerjaannya adalah mencari ilmu, mengembangkan penelitian, kemudian eh, mengembangkan ini apa eh, tadi generasi penerus ya, ini to shape and develop next generation of academic. Jadi membimbing ya, betul-betul langsung membimbing mahasiswanya. Ya, kemudian selain itu juga seorang profesor itu menjadi academic leadership di luar perguruan tingginya, eh, bisa berpartisipasi dalam eh, apa pengelolaan perguruan tinggi ya. Eh, itu beberapa contoh. Kemudian, nah di sini apa saja karakter ya, karakter yang perlu dimiliki oleh seorang profesor gitu. Dia memang memiliki satu keunggulan ya terkait scholarship, research output dan intellectuality, kemudian pekerja keras dan produktif ya, memiliki hubungan yang baik dengan pihak lain, approachable ya, mudah untuk didekati, mudah untuk dimintain bimbingan gitu ya, dan available ya, mudah readily available eh, bila dihubungi oleh kolega junior maupun mahasiswanya. Kemudian siap untuk memberi support kepada pihak lain ya, memberikan advice, guidance, mentoring, kemudian juga altruistik, kolegial ya, menghargai sesama kolega, bisa memimpin dan menggait eh, apa namanya kolega yang lain, dan memiliki tanggung jawab ya untuk bisa berkontribusi terhadap pengembangan karir maupun pengembangan profesionalisme dari juniornya atau dari koleganya ya. Seperti juga fokus pada pengembangan diri dan memiliki kemampuan ya, dia sangat thought provoking ya, jadi punya pemikiran-pemikiran yang provoking itu yang inspiratif ya, yang membuka pemikiran, stimulating, challenging, serta inspirasional, dan bisa menjadi contoh ya sebagai leading researcher atau scholar, tidak arogan ya, behave secara etik ya, kemudian mampu terus-menerus menghasilkan teori-teori baru. Jadi dengan menjadi profesor itu sebetulnya justru perlu lebih banyak lagi penelitian-penelitian sehingga bisa menghasilkan
teori perspektif baru dan bisa ini tadi secure income untuk perguruan tinggi ya dengan eh, mampu mengattract dana-dana riset. Kemudian juga bisa memberikan pengajaran, menjadi pembimbing, eh, menggunakan prinsip-prinsip pendidikan yang baik begitu ya. Kemudian juga profesor itu selain sebagai scholar juga transformative leaders ya. Kemudian eh, profesor itu jadi untuk bisa memiliki profesor perguruan tinggi itu harus mengeluarkan dana banyak karena seorang profesor itu mahal dan dibayar mahal di sana. Tapi juga dia harus punya kemampuan untuk menghasilkan return gitu ya. Dia juga bisa memberikan apa keseimbangan untuk asimetri informasi juga sebagai publik intelektual gitu. Jadi memang eh, banyak tuntutan sebagai seorang profesor, tetapi juga, nah di Indonesia ini yang tantangannya adalah dengan sistem pendidikan tinggi kita yang belum betul-betul menjadi pendidikan tinggi yang memang memiliki suatu eh, otonomi yang tinggi, suatu keleluasaan untuk mengembangkan keilmuan, mengelola perguruan tingginya tadi. eh, Perguruan tinggi kita tuh masih seperti apa ya cenderung eh, pelaksana ya, seperti unit pelaksana dari kementerian. Tentu peran profesor juga menjadi akhirnya lebih ke arah birokratis juga gitu ya, dibanding betul-betul breakthrough ya, seperti kalau kita lihat eh, apa para pemenang Nobel itu kan penelitiannya tidak cuma setahun 2 tahun ya, tapi sampai 30 tahun, 40 tahun itu meneliti terus ya bidang yang sama gitu secara konsisten sampai akhirnya menemukan penemuan-penemuan baru. Nah, di kita tampaknya masih terlalu jauh gitu ya ke arah sana, tetapi mudah-mudahan dengan adanya kasus-kasus ini membuka semua pihak untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin demikian catatan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.